One, two, three, let's go! Di video kali ini saya akan bahas tentang sudut paruh. Kalau video sebelum ini ada sudut rangkap. Jadi mudahnya gini, kalau kita punya sin alfa atau sin A, maka itu disebut sudut tunggal. Berarti sudut rangkapnya adalah sin 2A atau sin 2 alfa. Ya. Sedangkan sudut paruhnya adalah sin setengah A atau sin setengah alfa. Jadi kalau sudut tunggalnya A, maka sudut paruhnya setengah A, sudut rangkapnya 2A, dan seterusnya. Kalau kos dan tangan juga mengikuti. Nah, pertama kita bahas dulu sin setengah A. Cara mendapatkannya, kita kembali ke sudut rangkap, khususnya cos 2A. Dari cos 2A saya ambil salah satu ini. Cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kita ambil yang ini, maka dengan sedikit manipulasi, maka ini bisa saya tulis menjadi 1 dikurang sin kuadrat A sama dengan cos 2A, sehingga menjadi negatif 2 sin kuadrat A sama dengan cos 2A dikurang 1. Supaya di kiri jadi positif, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi ini menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan negatif 1 1 dikurang cos 2A. Sehingga kalau kita ambil sin kuadrat A nya, dia akan menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A per 2. Sehingga sin A itu sama dengan akar 1 dikurang cos 2A per 2. Kenapa ini ada positif negatif? Ya, secara umum bentuk aljabar, bentuk akar atau hasil pengakaran itu selalu positif dan negatif, karena negatif dikuadratkan juga positif, apalagi positif dikuadratkan positif. Tapi dalam konteks trigonometri, tanda positif negatif ini juga menunjukkan letak sudut itu di kuadran berapa, ya nanti kita lihat. Jadi sin setengah A atau sudut paruhnya sama dengan plus minus ini akar 1 dikurang cos A per 2. Ingat di sini A, sini 2A. Jadi kalau ini setengah A, di sini tinggal hanya saja sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2, dengan catatan tanda positif ini berada di kuadran 1 dan 2. Sedangkan kalau negatif kita gunakan kalau sudut setengah A nya ini berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Itu ya. Itu untuk sudut paruhnya. Untuk sudut paruh dari setengah atau sin setengah A. Setelah sinus, sekarang kita masuk ke kosinus, ya. Berarti sudut paruhnya adalah cos setengah A. Coba kita lihat, ya, cos setengah A masih kita ambil dari identitas cos 2A tadi, dari sudut rangkap 2A. Itu kita ambil yang ini, salah satunya adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat dikurang 1. Jadi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Jadi cos kuadrat A nya menjadi 1 ditambah cos 2A per 2. Di sini 2 dari sini. Berarti cos A nya itu sama dengan plus minus akar 1 plus 2A per 2. Sehingga cos setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Dengan catatan tanda positif itu berlaku untuk sudut setengah A yang ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Dan tanda negatif berlaku untuk sudut setengah A yang berada di kuadran 2 dan 3. Kalau bisa dihafalkan syukur, kalau enggak ya buka catatan aja kalau ngerjakan soal, ya nggak apa-apa, karena trigonometri ini sangat banyak kalau dihafalkan satu-satu, kecuali bagi yang rajin mengerjakan soal, rumus-rumus ini akan hafal dengan sendirinya. Oke, kita lanjut untuk tangan. Tangan gimana? Tangan kita ambil dari sin dan cos yang sudah ketemu saja, nggak repot ya. Jadi tangan A itu sama dengan sin A per cos A. Berarti kalau tangan setengah A sama dengan sin setengah A dibagi cos setengah A. Nah, ini ya sinnya, ini cosnya tadi sudah ada. Nah, berdasarkan definisi tangan itu, nah ini tinggal naruh aja. Jadi sin per cos.
Di sini 1 min cos dan seterusnya ini bisa kita ubah ya, duanya dicoret. Nah, ada yang sudah bingung nggak ini ya? Ingat, bentuk perkalian pembagian prinsipnya sama. Jadi akar A kali akar A itu sama dengan A, atau akar 3 kali akar 4 itu akar 12, akar 4 kali akar 10 itu akar 40 ya. Demikian juga akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A per B. Jadi dengan prinsip itu didapatlah tan setengah A sama dengan akar 1 min cos A per akar 1 plus cos A, karena duanya ini dibalik, jadi duanya dicoret, jadi 1 min cos A per akar 1 plus cos A. Kalau ada yang masih bingung, jawab aja, nanti saya buatkan lagi ini, saya uraikan apa. Nah, jadi tanda plus ini digunakan untuk kuadran 1 dan 2, sorry 1 dan 3, dan tanda negatif itu untuk sudut setengah A yang berada di kuadran 2 dan 4. Seperti biasa, kalau kita ketemu bentuk akar, itu kita biasanya berusaha untuk merasionalkan, terutama tanda akar yang di bawah, yaitu dengan cara mengalihkan dengan kawannya ya, supaya bentuknya tidak bentuk akar, terutama yang di bagian penyebut. Coba ini bisa kita selesaikan dua-duanya. Bisa kita kalikan sekawan yang pembilang, bisa kita kalikan sekawan yang penyebut. Jadi nanti tangan itu ada 3 identitas untuk sudut paruh. Kalau untuk sudut rangkap tadi, kosinus yang punya 3 bentuk, 3 identitas. Nah, untuk tangan ini kita untuk sudut paruh itu di tangan yang punya 3 identitas. Seperti ini. Nah, kita kalikan dengan akar 1 min cos A. Nah, ini 1 min cos A ya. Jadi karena 1 min cos A, maka 1 min cos, berarti ini yang kita hilangkan akarnya yang bagian penyebut. Jadi kalau ini kita kalikan, maka menjadi 1 plus cos A kali 1 min cos A. Ingat, selisih 2 kuadrat ya. Jadi kalau ada 1 tambah A kali 1 dikurang A, itu sama dengan 1 ditambah 1 dikurang A kuadrat, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Yang atas tinggal kalikan langsung, semuanya berada di dalam tanda akar. Yang bawah 1 min cos kuadrat A. Maka hasilnya, ingat ini, yang atas menjadi 1 min cos A, yang bawah menjadi akar sin kuadrat A. Ya, bentuk perkalian ya. Jadi 1 min cos A kali 1 min cos A ya tetap aja gitu, 1 min. Tapi ingat, nah ini akar 1 min cos A kali 1 min cos A, berarti hasilnya akarnya adalah 1 min cos A, sama dengan gini loh. Akar A kali akar A, maka jawabannya adalah A. Atau akar 4 kali akar 4 kan sama dengan 4 sendiri. Jadi sama dengan ini, akar 1 min cos A kali 1 min cos A itu 1 min cos A sendiri. Sedangkan yang bawah 1 min cos kuadrat itu bisa dirubah menjadi sin kuadrat. Ingat, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, maka 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Dengan demikian bisa kita tulis bahwa tangan setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A. Ingat ya, tangan ya ada 2 sudah. Jadi yang pertama tadi atas akar, bawah akar, atau pembilang penyebut sama-sama bentuk akar, kita rasionalkan dengan salah satunya dengan ini, sehingga tangan setengah A juga sama dengan 1 min cos A per sin A. Ya, kita ini bentuk yang kedua dari tenis tangan ya, tangan setengah A, 1 min cos A per sin A. Kita lanjut yang berikutnya. Kalau bentuk ini, bentuk awal ini kita kalikan dengan sekawan dari pembilang, yaitu akar 1 plus cos A. Nah, akan berbentuk seperti ini. Jadi yang atas 1 atau pembilang 1 min cos A kali 1 plus cos A, hasilnya 1 min cos kuadrat A. Yang bawah 1 plus cos A kali 1 plus cos A. Jadi yang atas bisa bentuk menjadi sin kuadrat alfa, yang bawah 1 plus cos A. Nah, 1 min cos A sin kuadrat A, akar sin kuadrat A adalah sin A, yang bawah tetap. Jadi ada 3 bentuk untuk, atau 3 identitas untuk tangan setengah A. Yang pertama tadi
akar 1 min cos A per akar 1 plus cos A dengan tanda positif negatif ya. Positif itu untuk kuadran berapa, negatif kuadran berapa tadi sudah. Nah, yang kedua bentuk 1 min cos A per sin A. Ini berlaku umum untuk semua kuadran karena ini hasil perkalian. Yang satunya yang terakhir tan setengah A itu sama dengan sin A per 1 plus cos A ya, ada 3 ya. Jadi untuk sudut rangkap itu kosinus yang punya 3 identitas. Untuk sudut paruh itu tangen yang punya 3 identitas. Sekarang kita coba untuk melihat bentuk-bentuk soal dari identitas sudut paruh ini. Nah, bentuk soalnya diantara lain seperti ini. Dengan menggunakan prinsip sudut paruh, hitunglah. Jadi yang kita gunakan prinsip sudut paruh, dan biasanya soal seperti ini kita diberikan sudutnya adalah sudut istimewa, sehingga kita nggak perlu tabel, nggak perlu kalkulator untuk mengerjakan. Lebih cukup dengan menggunakan aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di atau yang disampaikan di materi sebelumnya. Nah, ini dengan menggunakan prinsip sudut paruh, hitunglah cos pi per 8, sin 15 dan tan 15. Ini kalau kita tidak menggunakan prinsip sudut paruh, kita nggak bisa kecuali pakai kalkulator atau tabel trigonometri ya. Nah, dengan menggunakan prinsip-prinsip sudut paruh bisa kita manipulasi. Contohnya cos pi per 8 itu kan boleh ditulis menjadi cos setengah pi per 4 ya, cos pi per 8 sama dengan cos setengah pi per 4. Kenapa dibuat begini? Supaya kita masuk ke dalam prinsip sudut paruh. Ingat ini sudut paruh, cos setengah A sama dengan ini. Nah, di sini setengah A-nya adalah pi per 4 ya, A-nya itu pi per 4, lihat di sebelah kanan nih. Nah, ini jadi A-nya itu pi per 4. Nah, di sini muncullah di sini. Nah, ini mudah mengingat begini. Nah, jadi menjadi apa? Nah, ya, setengahnya kemana kok hilang? Ya, bukan hilang, tapi memang kita tadi sudah mendapatkan ini di penjelasan awal bahwa setengah A itu sama dengan A di sini, sama dengan cos setengah A sama dengan akar 1 plus cos A. Ya, pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Nah, ini adalah sudut istimewa pi per 4 itu. Jadi sama dengan, nah, pi per 4 itu setengah akar 2 hingga menjadi setengah plus seperempat akar 2 sama dengan ini, sama dengan setengah akar 2 plus akar 2 ya. Pi per 4, pi per 4 itu di kuadran 1 karena kuadran 1, karena batasnya kuadran 1 kan 0 sampai pi per 2. Kalau dalam bentuk derajat 0 sampai 90, dalam bentuk radian 0 sampai pi per 2. Makanya dia berada di kuadran 1. Berada di kuadran 1 berarti nilai cosnya adalah positif, maka negatifnya nggak kita gunakan ya. Itu nilai cos pi per 8. Jadi sama dengan setengah akar 2 plus akar 2. Yang kedua sin 15 derajat. 15 juga gitu. Kita gunakan prinsip sudut paruh. 15 itu bisa kita manipulasi dalam bentuk setengah kali 30. Nah, setengah kali 30. Berarti ya, sin setengah A itu akar 1 dikurang cos A per 2 ya. Berarti di sini A-nya adalah 30. Nah, A-nya 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Maka nah, sudah, kalau sampai di sini kan udah gak ada masalah ya. Ini bagi 2 kan, bagi 2 itu sama dengan kali 1/2 kan. Nah, makanya di sini jadi 1/2, ini jadi 1/4. Nah, ini kalau kita faktorkan ini kan menjadi 2/4 ya. Di sini jadi 1/4, 2/4, ini 1/4. Jadi kita kuatkan jadi setengah. Atau kalau bingung gini aja, ini bentuk akar 1/4 kali 2 akar 3. 1/4 kali 2 akar 3. Akar 1/4 itu 1/2. Nah, akar
2/2 dikurang akar 3 biarkan aja karena nggak bisa difaktorkan. Itu untuk sin 15 derajat. Sekarang kita masuk ke tangan 15 derajat. Ini mirip dengan yang sin ya. 15 derajat berarti setengah kali 30. Nah, jadinya setengah kali 30. Kita gunakan identitas yang ini. Tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Seperti kita tahu bahwa tan untuk sudut paruh itu ada 3 identitas. Saya pilih yang ini. Ya, pilih yang ini. Ini tanda panah ini menunjukkan posisi A-nya ya, posisi A-nya. Jadi di sini A, di sini A, di sini 30, di sini 30. Untuk kalian coba gunakan identitas yang lain atau 2 identitas yang lain. Hasilnya harus sama dengan yang saya kerjakan ini, ya. Jadi tan setengah kali 30 derajat sama dengan 1 dikurang cos 30 per sin 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3, sin 30 itu setengah. Dikalikan dibagi setengah itu sama dengan dikali 2, maka 2 dikurang akar 3. Itu untuk nilai dari tan 15 derajat. Soal yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, mirip bentuk yang di sudut rangkap tadi ya. Jadi diberikan sin A sama dengan negatif 12/13 dengan A di kuadran 3. Di kuadran 3, ingat-ingat tadi positif apa negatif. Yang disuruh menentukan adalah cos setengah A dan tan setengah A. Bentuknya divariasikan, bukan setengah A tapi A/2. Untuk menentukan ini kan kita tahu sin, berarti kita harus mencari cos dan tan. Untuk mencari cos dan tan kita gunakan apa? Ilustrasi atau kita gunakan sketch segitiga siku sehingga kita bisa menentukan nilai masing-masing komponen. Di sini sin berarti Y dengan R sudah ada, tinggal nyari X-nya. Ini segitiga siku-sikunya. Ini berarti yang belum diketahui adalah sisi ini ya. Si ini adalah udah ketemu ya. Jadi ini 5. Di sini hasilnya 5. Dari sini kita bisa menentukan cos dan tangannya. Cos A adalah 5/13 atau negatif 5/13. Kenapa? Ini di kuadran 3. Kuadran 3. Tangannya nanti dulu. A di kuadran 3 kita cos dulu ya. Tapi tangan nanti. A di kuadran 3 berarti antara jawabannya nanti antara 90 sampai 135 karena ditanyakan bukan A tapi A/2 ya. Karena A nya itu di kuadran 3 maka A/2 nya ada di kuadran berapa? Antara 90 dan 135 berarti berada di kuadran kedua ya. Kuadran 2. Jadi A/2 nya di kuadran 2. Karena kuadran 2 maka cosnya bertanda negatif. Itu yang perlu diingat-ingat. Tannya juga bertanda negatif. Yuk kita putar ulang videonya tadi ya, tanda-tanda ini. Jadi cosnya tanda negatif, tannya juga negatif. Nah, dari setelah ketemu tanda ini baru bisa kita lanjutkan. Nah, ini saya pindahkan cosnya ke sini, baru kita cari cos A/2 sama dengan negatif ya. Nah, kita pasang negatif langsung karena dari soal tadi sudah ketahui negatif, maka hasilnya adalah ya. Mudah-mudahan nggak bingung ini, saya langsung aja. Jadi 1 dikurang 5/13 ya kan, positif atau ditambah negatif ya sama dengan dikurangi per 2 ini ya. Ini samakan menyebutnya 13, berarti 13 kurang 5 itu 8. Nah, 8/13 per 2. Per 2 itu sama dengan dikali setengah. Nah, ini 4 dibagi 2, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, jadi 1 menjadi negatif akar 4/13. Nah, 4/13 seranakan jadi berapa? 4 per akar 13. Kenapa? Nah, ini akar 4 per akar 13 sebenarnya. Jadi kita tulis 2 per akar 13. Kita rasionalkan akar 13 per akar 13 sama dengan 2/13 akar 13.
Jadi nilai cos A per 2 adalah 2 per 13 akar 13 ya. Setelah ketemu cos, kita cari tan. Nah, cos ada ketemu, tannya. Nah, karena ini yang diketahui cosnya ada, kita nggak usah cari yang ribet, ya cari yang sudah ada aja, yang langsung cos. Berarti hasilnya 1 plus 5 per 13, 1 min 5 per 13. Sehingga ini kita samakan penyebutnya masing-masing per 13 ya, karena ini pecahan, bagi pecahan kan, jadi perkalian, dan penyebut pecahannya kita tukar tempat sehingga menjadi ini 13 dibagi 13 1. Nah, jadi 18 per 8 min 9 per 4, akarnya adalah ini 3 per 2 ya. Nih, jadi soal yang kedua seperti ini. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini soal pembuktian ya, soal pembuktian. Cos kuadrat beta per 2 sama dengan sekan beta plus 1 per 2 sekan beta. Nah, pembuktiannya cos kuadrat setengah beta ya, beta per 2 kan sama dengan setengah beta. Ingat tadi ya, pembuktian itu berarti salah satu harus kita manipulasi, sementara ruas yang lain kita biarkan berhenti. Nah, ini rumus saya tulis di kanan supaya nggak bingung, supaya nggak lupa. Jadi kalau kita punya cos setengah A sama dengan ini, maka cos setengah A kuadrat itu 1 plus cos A per 2. Tanda positif negatifnya otomatis gugur karena dikuadratkan, baik positif maupun negatif dikuadratkan hasilnya pasti positif. Nah, ini baru kita tarik ke sini. Nah, jadi bentuk ini dengan bentuk ini kan sama gitu ya. Jadi sama dengan ini. Ini baru kita masukkan ke sini. Nah, yang kiri 1 plus cos beta per 2 dari sini. Ini A, ini beta, ini beta. Kita manipulasi lagi yang di atas, yang di bawah, ini per 2. Gimana manipulasinya kok bisa jadi seperti ini? Ya, di ruas kiri masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan cos beta. Jadi 1 per cos beta per cos beta. Penyebutnya 2 per cos beta. Nah, cos beta ini, nah berarti ini 1 per cos itu sekan. Nah, ini kelas 10. Cos per cos itu 1. 2 per cos beta itu bisa ditulis 2 per cos beta. 2 kali 1 per cos beta. Nah, kalau ini kita teruskan menjadi apa? Nah, 1 per cos itu sekan, berarti sekan beta plus 1 per 2 cos beta sama dengan sekan beta plus 1. Jadi terbukti kiri dan kanan udah sama ya, kiri dan sama. Selesai ya. Jadi untuk membuktikan itu boleh yang ini yang bergerak, artinya ini dimanipulasi, yang kanan diam, atau yang kiri ini diam, artinya diam itu tetap, yang kanan yang kita manipulasi, yang kita ubah-ubah sehingga kiri dengan kanan menjadi sama ya, itu. Oke, sampai di sini untuk sudut paruh. Jadi ini satu paket atau satu bagian ya, antara tadi sudut rangkap dan sudut paruh ya. Beberapa bentuk soal seperti itu. Trigonometri banyak sekali bentuk soalnya ya. Kalau mau dihafal satu-satu banyak sekali, tapi usahakan untuk latihan pelan-pelan, perhatikan pelan-pelan. Nah, supaya nanti kita bisa mengetahui arahnya kemana. Seperti tadi kosinus itu bentuk identitasnya ada 3, tangan bentuk identitasnya juga ada 3. Mana yang kita pakai sebenarnya tidak masalah. Masalahnya adalah kalau kita pakai yang nggak pas, itu jawaban kita jadi panjang. Kalau kita pakai yang pas lebih pendek, itu masalahnya. Tapi untuk bentuk akhir atau hasil akhir kita pakai yang manapun hasilnya tetap sama. Oke, semangat.